Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renti Putrianisa dengan NIM A1E11903. Di sini saya akan mereview materi prosedur kelompok dalam konseling dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra, SPD, MPD. Program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar terjadinya suatu kelompok dan jenis kelompok. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Menurut W.H.Y. Sprott mendefinisikan kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul satu dengan yang lain. Interaksi antar anggota kelompok dapat menimbulkan kerja sama apabila masing-masing anggota kelompok yang pertama mengerti akan tujuan yang dibebankan dalam kelompok tersebut. Yang kedua, adanya saling menghormati di antara anggota-anggotanya. Yang ketiga, adanya saling menghargai pendapat anggota lain. Yang keempat, adanya saling keterbukaan, toleransi, dan kejujuran di antara anggota kelompok. Selanjutnya, adapun syarat-syarat terbentuknya kelompok, yaitu pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. Yang ketiga, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Yang keempat, bersistem dan berproses untuk kemajuan tiap anggota atau secara keseluruhan kelompok. Adapun ciri-ciri kelompok formal adalah dibentuk melalui prosedur resmi, berstatus resmi, dan didukung dengan peraturan-peraturan tertulis. Struktur dan norma-norma kelompok dirumuskan secara tegas. Tujuannya dijabarkan secara tertulis. Interaksi antar anggota kelompok lebih bersifat resmi, bukan kekeluargaan. Sedangkan kelompok informal adalah sebaliknya, yang dicirikan dengan pembentukan tidak perlu melalui prosedur resmi. Anggotanya mempunyai ikatan emosional yang kuat, dirumuskan secara tegas, dan interaksi para anggota lebih bersifat kekeluargaan. Sedangkan kelompok sosial adalah kelompok yang fungsi utamanya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan menghasilkan keputusan bagi anggotanya. Timbul kelompok sosial ini didasarkan rasa senang dan kesukarelaan. Konsep bimbingan dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu bentuk layanan di mana siswa diajak bersama-sama untuk saling bertukar informasi tentang topik-topik yang dibicarakan dan mengembangkan bersama permasalahan yang dibicarakan pada kelompok. Sedangkan konseling kelompok merupakan satu dari beberapa jenis kegiatan kelompok terapi yang dapat dilakukan oleh para pelaku kesehatan mental di sekolah. Selanjutnya, tujuan bimbingan kelompok. Gibson dan Mitchell atau 2011 menjelaskan bahwa bimbingan kelompok dengan isi yang meliputi informasi pendidikan, pekerjaan, pribadi, atau sosial bertujuan menyediakan informasi akurat bagi anggota kelompok yang dapat membantu mereka membuat perencanaan dan keputusan hidup yang lebih tepat. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa tujuan layanan bimbingan secara kelompok yaitu supaya konseli yang dilayani menjadi mampu mengatur kehidupan sendiri, memiliki pandangan sendiri, tidak sekadar meniru pendapat orang lain, mengambil sikap sendiri, dan berani menanggung sendiri efek serta konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tujuan konseling kelompok.
Tujuan dari konseling kelompok lebih diarahkan pada bagaimana kelompok atau anggota mampu mengeksplorasi segala sesuatu yang dapat mendukung dalam pengembangan diri, membantu anggota membuat hubungan yang intim atau kuat antara anggota, serta menerima dan mendukung satu sama lain dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Satu strategi coping yang dilakukan. Schmidt 2013. Asas dalam layanan bimbingan kelompok ada 4. Yang pertama, asas dalam layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Yang keempat, asas kenormatifan. Keterampilan pemimpin kelompok ada 4, yaitu pemimpin menjaga diri tetap jujur, terbuka, dan bersikap etis setiap saat. Pemimpin terbuka dan menerima masukan dari semua anggota kelompok, bahkan opini anggota yang tidak disetujuinya. Yang ketiga, minat utama pemimpin di sepanjang waktu adalah pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan semua anggota kelompoknya. Dan yang terakhir, pemimpin memodelkan nilai dan perilaku yang bisa mengungkapkan kualitas hidup anggota kelompoknya. Etik dalam bimbingan dan konseling kelompok, yaitu persoalan etik merupakan standar tingkah laku atau nilai yang diterapkan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas atau wewenangnya. Tujuan bimbingan kelompok merupakan supaya konseli yang dilayani menjadi mampu mengatur kehidupan sendiri, memiliki pandangan sendiri, tidak sekedar meniru pendapat orang lain, mengambil sikap sendiri, dan berani menanggung sendiri efek serta konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Sedangkan tujuan konseling kelompok yaitu memberikan dukungan dan membuat konseli atau anggota menyadari bahwa ada orang lain yang mengalami tantangan serupa. Konseli tidak berbeda atau sendirian seperti yang dirinya pikirkan. Layanan bimbingan kelompok merupakan pendekatan kelompok dengan berbagai keuntungan yang ada. Walaupun demikian, masih banyak ruang yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas layanan. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok untuk saling bertukar pendapat suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan pendapat, jawaban, atau kebenaran atas suatu masalah. Damayanti Sudarmanto dan Rusman 2013. Sedangkan sosiodrama bermain peran. Role playing dapat dipahami sebagai dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu. Role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Kunti dan Sugio 2014. Psikodrama merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkut dapat memperoleh pengertian lebih tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhan, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Corey 2012. Homeroom dipahami pula sebagai suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar guru dapat lebih mengenal murid-muridnya lebih baik sehingga dapat membantu secara efisien. Jumhur dan Surya 1975. Implementasi konseling kelompok, pencapaian pembelajaran. CPMK memiliki keterampilan memanfaatkan potensi lingkungan untuk kepentingan perkembangan pribadi dan sosial siswa. Menganalisis siswa, mendeskripsikan permasalahan-permasalahan konseling kelompok berdasarkan kaidah ilmiah KK45.
SCPMK memiliki keterampilan memanfaatkan potensi lingkungan untuk kepentingan pribadi dan sosial siswa dalam membina orang, hubungan dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat, menganalisis serta mendeskripsikan permasalahan-permasalahan bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah ilmiah atau CPM 3. Adapun standar prosedur operasional konseling kelompok, proses merencanakan sampai dengan melakukan laporan konseling kelompok merupakan standar prosedur yang harus dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor. Rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok. Tahapan-tahapan konseling kelompok yaitu pembentukan kelompok, identifikasi peran dan tujuan kelompok, produktivitas, realisasi, dan penutup. Selanjutnya, teknik konseling kelompok. Penggunaan teknik akan mengikuti pendekatan mana yang digunakan dalam melakukan intervensi permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Ada relaksasi, kontrak perilaku, assertive training, dan modeling. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian.